kematian. Biasanya kalau orang bicara bertumbuh itu kan lebih ke arah kehidupan. Tetapi mengenai momennya saat ini luar biasa. Jadi Paskah kita merayakan Paskah. Jadi saya langsung saja teman-teman. Jadi selama kita pemikirannya tidak diperbaharui, ini kembali lagi kepada uh, Roma 12 ayat 2 itu memperbaharui akal budi kita. Ya, kita akan seperti orang-orang pada umumnya, membuat seperti doa dan lain sebagainya hanya sebagai keinginan untuk memuaskan agama kita saja. Ya, dan kalau emang benar maka ya mengerikan sekali kita ini. Kita terjebak dan akan mengarahkan kita seperti ya tadi yang seperti dibicarakan, kita seperti para orang-orang Farisi, ahli-ahli Taurat, imam-imam Saduki yang memang kerjanya mereka ya suka ditonton dan untuk memuaskan diri mereka sendiri. Nah, yang Paulus sudah ingatkan agar orang percaya yang berkemenangan jangan mau digagalkan dengan model-model mereka itu. Makanya Paulus tidak tedeng aling-aling, dia hajar-hajar. Pengajarannya luar biasa Paulus itu. Kenapa? Karena gaya hidupnya. Nah, Paulus tahu mereka itu orang-orang yang berpura-pura merendahkan diri, berkanjang pada penglihatan akan karunia-karunia roh. Tapi mereka itu tidak terhubung kepada Kristus, jelas kan. Nah, model kayak begini ini bisa terlihat sungguh-sungguh, tapi kalau buat saya ya sungguh-sungguh salah mereka-mereka itu. Nah, hari ini saya akan coba. Jadi saya materi hari ini adalah bertumbuh karena kematian. Dan judul saja pasti saudara sudah bagaimana kita bertumbuh karena kematian. Tapi inilah dasar dari bagaimana saya mengajar untuk orang-orang itu bertumbuh yang benar. Pertanyaannya adalah bertumbuhnya yang benar. Jangan bertumbuh hanya cuma maunya berkemenangan, berkemenangan, berkemenangan. Padahal basically-nya kematian yang harus diawali dari orang-orang percaya. Dan saya berikan judulnya bertumbuh dalam kematian. Kok gitu? Ya kita baca ayatnya aja. Kok gitu Pak Payo? Bagaimana bertumbuh karena kematian? Kita lihat ya ayatnya. Apa yang disebut dengan bertumbuh dalam kematian? Dalam Yohanes 12 ayat 24. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jikalau biji gandum tidak jatuh ke dalam tanah dan mati, ia tetap satu biji saja. Tetapi jika ia mati, ia akan menghasilkan banyak buah. Jadi coba belajar bagaimana kalau saya dalam firman Tuhan itu ada hal-hal yang di dalam ayatnya itu yang saya garis bawahi atau saya berikan warna yang berbeda karena pusatnya di situ. Semua teman-teman sudah pernah belajar kan mengenai biji gandum ini dan ke dalam tanah dan mati. Ada kata mati di situ. Tetapi jika ia mati, nah, dua kali kata mati, berarti kalau dalam satu ayat dibunyikan dua kali, berarti itu penting saudara. Perhatikan saja. Buat yang sering merenungkan firman, baca firman, dalam satu ayat itu jika dibunyikannya dua kali, itu penting sekali. Itu fokusnya di situ. Makanya kita lihat di dalam ayat Yohanes 12 ayat 24 ini, kata mati. Dan kita harus tahu bahwa pasal 12 dalam Injil Yohanes ini menceritakan atau memberitahukan kepada saudara mengenai maksud dan tujuannya Yesus ada di dunia ini. Dan bagaimana Yesus mati. Jika kita perhatikan, tadi saya bilang jika ia mati, ia akan menghasilkan banyak buah. Inilah yang saya maksudkan bahwa berbuah lebat karena kematian. Logika, ini logik, masuk akal. Nah sekarang kita coba tekankan lagi pada Yohanes 12 ayat yang 32 di pasal yang sama. Di pasal yang sama. Yohanes 12 ayat 32. Dan aku apabila aku ditinggikan dari bumi, aku akan menarik semua orang datang kepadaku. Bisa minta bantu nggak di apa Ibu Ana bacakan ayat selanjutnya. Yohanes 12. Yohanes 12, Pak. Iya, Yohanes 12, tapi ayatnya yang selanjutnya. Tadi kan yang kita baca ini kan yang ada di slide kan ayat 32.
Nah, sekarang ayat 33-nya itu. Supaya jelas bahwa pasal 12 ini membicarakan bagaimana ia harus mati. Tentang kematian Kristus. Ayat 33 ya Pak ya. Iya, ayat 33 saja. Ini dikatakannya untuk menyatakan bagaimana caranya ia akan mati. Nah, itu kan, betul kan? Di ayat 33, bagaimana caranya ia akan mati. Dan apabila aku ditinggikan dari bumi, aku akan menarik semua orang datang kepadaku. Makanya waktu dia mati, banyak orang justru mengikuti dia. Banyak orang justru convert. Itu maksudnya. Nah, makanya dari dasar inilah bahwa bertumbuh itu bukan hanya tadi, hanya hal-hal yang menyenangkan, tetapi berawal dari kematian. Ini yang harus kita pelajari. Artinya, jika saudara dan saya ingin menarik banyak jiwa dan membawanya kepada kemuliaan kekal, ya kuncinya satu, mati. Itu aja. Nah, saya harap saudara mengerti. Tapi paling tidak ya saudara berpikirlah. Kalau orang biasa merenungkan, gampang. Nah, itu kenapa hari ini saya akan banyak bahas tentang kematian. Oke, sekarang saya tanya dulu, apa itu kematian? Ada bisa jawab? Pak Aron, apa itu kematian? Ya, kematian kalau dari apa ya? Dari kemanusiaan berarti roh berpisah dari jasad. Tapi kalau Ya, bisa itu. Satu Pak. Nanti rohani. ada Cynthia nih. Satu aja. Bapak satu, anak Ibu Iya, anak iya. satu, Oke. Cynthia satu. Nah, roh berpisah. Oke, roh berpisah. Terus apalagi Bu? Ibu anak. Apa itu kematian? Menurut Ibu anak apa? Kalau enggak, Cynthia. Halo, Cynthia. Daripada ini ya. Tidak ada nyawa. Sepakat nggak? Kematian, tidak ada nyawa. Kemudian, tubuh tidak berfungsi lagi. Tetapi pada dasarnya yang disebut dengan kematian itu, ini yang pasti. Sepakat nggak? Halo? Nggak respon ya? Apa saya mati? Halo, Ibu? Iya, halo Apa? Pak. Halo. Oh, tak kirain saya sendirian. Iya, masih monitor Pak ya. Oh, masih monitor. Oke. Jadi yang disebut dengan kematian itu lebih kepada dagingnya itu. Makanya tubuh itu tidak memberi respon. Karena kan kita tahu, semua udah tahu kan, kalau kita mati kan terlepas kan tubuh, jiwa, dan roh. Tubuh itu yang kembali ke tanah, tapi jiwa dan rohnya kembali kepada yang punya. Rohnya yang punya. Dan jiwanya kita menantikan. Jadi tujuan dari tubuh adalah memberikan kita kesadaran akan dunia materi. Tubuh kita tidak akan pernah merasakan hadirat Tuhan. Enggak ada. Enggak ada urusan tubuh kita tuh berurusan dengan hadirat Tuhan. Makanya kalau di gereja, kalau berdoa, apalagi yang karismatik ini yang sering lata-lata rohani ini, saya merasakan hadirat, nggak ada urusannya, merasakan bulu kuduk merinding kayak segala macam. Ke kamar mayat itu kamu lebih berlinding lagi nanti. Jadi nggak ada urusannya. Hadirat Tuhan begitu kita bisa merasakan, nggak ada. Kalau saya ngomong kayak begini tuh ada dasarnya jelas, gitu loh. Jadi nggak usah lah menggunakan apa namanya istilah-istilah, kalau kayaknya kita mau apa namanya mau kayak masukkan roh begitu segala macam terus tubuh kita mesti gigil merasa apa, nggak ada hubungannya. Nah ini makanya banyak orang itu gampang sekali latah rohani yang begini. Kenapa saya bilang seperti itu? Galatia 5:17 kan jelas, mana keinginan daging, mana keinginan roh, kan begitu. Itu sudah jelas, keinginan daging
berlawanan dengan keinginan roh. Udah itu jelas itu. Jadi nggak ada hubungannya sama sekali dengan bagaimana Roh Kudus, kita bisa merasakan Roh Kudus dan segala macam, tubuh kita nggak ada urusan. Gitu. Ya silakan kalau saudara mau mengartikan seperti apa, saya sih apa kata Alkitab. Silakan saudara baca. Kalau mau bukti, yaitu baca Galatia 5 ayat 17 sampai 19. Itulah keinginan roh. Dan bagaimana keinginan daging, keinginan daging 17 sampai 19, keinginan roh ya buah roh itu. Iya toh? Dari 21 sampai 22, 22, 23. Sukacita, kemudian penguasaan diri, sabar. Nah, itu kan keinginan roh, buah-buah roh. Itu yang dia inginkan. Nah, makanya karena hadirat Tuhan itu bicara roh, sementara tubuh selalu bicara materi atau bentuk atau wujud. Jadi bertentangan, nggak mungkin itu. Jadi kalau istilah-istilah yang seperti itu yang di gereja, apalagi karismatik, saya cuma itu jadi karismatik karena saya lama di situ juga. Oleh karena itu, di Alkitab itu memang ditulis bahwa kita harus mati untuk bertumbuh. Nah, malam ini kita akan belajar ada 3 hal kenapa kita harus mati agar kita bertumbuh. Kita akan belajar itu. Kenapa kita harus mati? Mati yang bagaimana nih? Ada 3 hal mengapa saudara harus mati. Saya langsung saja. Yang pertama, ini sudah pasti yang pertama itu. Bahwa kita harus mati untuk daging. Ayatnya di mana? Kolose 3 ayat 5. Karena itu, matikanlah dalam dirimu segala sesuatu yang duniawi, yaitu percabulan, kenajisan, hawa nafsu, nafsu jahat, dan juga keserakahan, yang sama dengan penyembahan berhala. Matikanlah dalam dirimu segala sesuatu yang duniawi. Jadi kalau berurusan dengan pribadi, itu berarti berurusan juga dengan kedagingan. Berurusan dengan ego, atau berurusan dengan dunia di dalam saudara. Awas ya, dunia di dalam, awas, oh, sorry. Coba bedakan mana dunia, mana bumi. Itu sebetulnya judul materi sendiri. Sebetulnya saya mau kasih materi itu, tapi saya punya judul sendiri. Apa itu bumi dan apa itu dunia. Berbeda ya teman-teman ya. Bumi tempat, dunia itu sistemnya. Makanya hati-hati. Alkitab sudah jelas menjelaskannya. Dunia, sistemnya. Jadi kalau mau lebih jelas lagi di Efesus itu kan jelas itu. Kita ada di bawah penguasa-penguasa di udara. Itulah dunia, sistemnya. Yang diawali dari Kejadian 1 ayat 2. Dari situ kita bisa tahunya. Tapi itu materi sendiri. Nah, sekarang kita fokus aja ke sini. Yang dipengaruhi oleh daging kita harus mati. Jadi kedagingan kita harus mati. Pertanyaannya, dari manakah datangnya percabulan? Yaitu percabulan, kenajisan, hawa nafsu. Nah, itu datang dari mana? Dari luar pribadi saudara, apa dalam diri saudara? Itu kenapa ayat ini menyatakan, matikanlah dalam dirimu segala sesuatu yang duniawi. Ini percabulan, najis, hawa nafsu jahat, keserakahan harus dimatikan. Nah, itu dulu, matikan itu dulu. Harus mati dalam pribadinya kita. Jadi peraturan-peraturan yang di luar ataupun kegiatan-kegiatan yang dari luar itu nggak penting. Kalau kita yakini bahwa kita harus untuk membereskannya itu dari dalam. Jadi kejahatan kedagingan tidak bisa dihentikan dari luar, nggak bisa. Nggak bisa. Kalau sudah cabul ya cabul aja. Tanya Pak Aron, kenapa kita menyatakan kalau umat sebelah itu selalu dengan selangkangan? Umat yang selangkangan, pikirannya cuma itu, cabul. Mau dipengaruhi dari luar, nggak bisa dipengaruhi dari luar. Itulah hebatnya firman Tuhan. Alkitab kita. Jadi kejahatan kedagingan tidak bisa dihentikan dari luar, nggak bisa.
Nah sekarang gimana caranya kita mematikan semuanya itu? Itu kenapa kematian untuk daging saudara itu penting. Dan biasa saya menggunakan bahasa yang saya pakai itu adalah kita tidak lagi merespon kedagingan kita. Tadi kan sudah bilang kan, bagaimana kita namanya kematian, tubuh tidak merespon. Tetapi dalam hal ini, kedagingan kita ini, kita tidak merespon itu. Ini yang meresponnya namanya cabul, najis, hawa nafsu. Nah, gimana caranya? Nah, ini baru masuk intinya. Satu-satunya cara, tidak ada lain. Sederhana tuh? Sederhana. Nanti saya akan gambarkan di salib ini nih. Jadi saudara harus tahu bahwa salib itu bukan seperti orang-orang yang seperti kayak misalkan bertapa atau berpuasa ini itu, apalagi yang digundulin kepalanya itu sampai pada nusuk sampai mendapat ketenangan jiwa, bukan itu. Nah, salib Kristuslah yang melakukannya. Dan salib Kristus ini yang kita harus mengerti. Saya tanya, apakah ada teman-teman atau saudara-saudara di sini yang pernah disalib? Pak Aaron pernah disalib nggak? Kalau secara fisik nggak ada, Pak. Ya, makanya saya jelasin. Yesus mati mewakili saya dan saudara. Jadi kemenangan saudara atas daging itu telah diwakili oleh Yesus. Masa sih? Oh jelas kan jelas ayatnya itu ada di dalam Alkitab. Ya, ini kan terkenal sekali ayat ini. Ayat apa? Ada yang tahu nggak? Nah itu, kelihatan. Oh iya, saya 53. Yang paling kontroversi antara orang Yahudi, Pak ya. Ya, silakan dibaca yuk. Ya saya 53, Bu. Silakan dibuka, Bu. Ya saya 53 dimulai dari ayat 4 sampai 6 aja deh. Itu tuh yang ayat terkenal itu. Tapi ya cuma baca aja, ya cuma sedih-sedih gitu aja. Silakan dibaca, Bu. Ya saya 53 ayat 4, dari ayat 4, 5, 6. Cynthia bisa? Iya. Silakan Cynthia. Ya saya 53 ayat 4, 5, dan 6. Saya 53. ayat 4, dari 4, ayat 4. 5 dan 6 sampai 6, 4 sampai 6. Padahal penderitaan kita lah yang ditanggungnya, penyakit kita lah yang dideritanya. Selama ini kita menyangka bahwa penderitaannya itu hukuman Allah baginya. Ayat 5, tapi dia dilukai karena dosa kita, dia disiksa karena perbuatan jahat kita diselamatkan karena hukuman yang ditanggungnya, kita disembuhkan karena luka-lukanya. Dahulu kita semua seperti domba yang sesat, masing-masing mengikut jalan sendiri, tetapi Tuhan menjatuhkan hukuman kepadanya, hukuman yang seharusnya dijatuhkan kepada kita. Yes. Amin. Haleluya. Penyakit ditanggung Tuhan. Enak banget. Harusnya kan kita. Ya kan? Penyakit. Kesengsaraan. Dari 456 itu, ayat 456 itu. Kemudian pemberontakan. Dan yang terakhir adalah kejahatannya kita. Semua ditanggungkan kepada Yesus. Sudah selesai. Makanya nggak bisa kita mau dari luar dari mana, mau matikan, mau supaya kita mati egonya kita dan semua yang jahat-jahat itu mati bagaimana? Makanya pandanglah salib. Jadi saya tahu bahwa semua kedagingan saya telah dimatikan oleh Yesus di kayu salib. Dia telah mewakili kita. Karena ya cuma Yesus yang bisa mengalahkan daging, cuma Yesus. Manusia yang ciptaannya nggak bisa. Cara-cara agamawi apalagi nggak bisa. Cara menghukum tubuh atau cara pengendalian diri nggak bisa, tetap nggak bisa. Tadi yang saya bilang berpuasa lah segala macam, pengendalian diri dong. Gitu. Mengalahkan daging, misalkan apa, mereka kayak bertapa seperti itu enggak. Yang bisa ya cuma satu, Yesus.
Yesus telah menggantikan posisi kita. Yesus itulah penebus kita untuk seluruh hidup kita. Dia tebus tubuh saudara. Jadi ada sih memang pengajaran yang cuma hanya dia tebus cuma tubuh kita ataupun rohnya kita, dia tebus roh kita. Enggak, tubuh, jiwa dan roh dia tebus. Jadi dia tebus jiwa saudara, dia tebus roh saudara, dia tebus tubuh saudara. Jadi lewat salib Kristus, maka semua keinginan dan hawa nafsu saudara sudah mati di salib. Ini yang susah dimengerti. Makanya mereka tuh berlomba-lomba bagaimana supaya mau hidupnya benar. Saya nggak bicara orang di luar ya, saya bicara kita-kita aja ini, orang-orang percaya. Itu yang saya sering bicarakan. Makanya kita coba harus belajar bahwa waktu saudara memandang karya salib Kristus, maka ada kuasa yang akan membawa suatu kemampuan, membawa kita suatu kemampuan di dalam saudara untuk mengalahkan suatu keinginan-keinginan itu. Sebab kalau sudah bicara keinginan, maka daging dan dunia akan bersatu. Udah pasti. Karena segala keinginan dunia dan keinginan daging akan bersatu. Sebab sistem dari dunia ini adalah kedagingan. Itu saudara. Nah sekarang pertanyaannya, masihkah orang Kristen kedagingan? Nah itu pertanyaannya. Sederhana, tetapi kalau kita mau merenungkannya, sebetulnya masih loh. Makanya sekarang apa yang harus saudara latih sebagai orang Kristen? Ya adalah salib Kristus itu. Dan semua karya Kristus harus menjadi warna di dalam pemikiran kita. Sehingga saudara dan saya dapat mengalahkan keinginan-keinginan daging. Nah, memulainya dari mana? Dari pemikiran saudara. Itu yang selalu dimulai. Karena gaya hidup Kristus itu dengan kita menerima dia, gaya hidup yang pertama itu apa? Perangnya itu ada di pikiran, selalu itu. Yang biasa saya bikin begini, tiba-tiba karena saya terima Yesus, ya itu karena saya terima Yesus, saya harus berubah. Apanya yang berubah? Pemikiran kita, pola-pola dasarnya kita, bagaimana kita hidup. Makanya sering saya bilang itu untuk mengawali orang-orang yang bertobat itu selalu terjadi pertempuran paradigma di pemikirannya. Kalau bukan pewahyuan atau firman yang menjadi gambar dalam pemikiran saudara, maka sia-sialah apa yang akan saudara lakukan. Itu kenapa harus dimulai dengan baca dan renungkan firman Tuhan. Sampai sini bisa ikuti saya nggak, teman-teman? Mengerti nggak, teman-teman, sampai sini? Pak Aaron bisa ngerti kan? Iya, mengerti, Pak. Sederhana ya. Oke, kita soalnya saya lanjut ini. Karena begini, saudara, kita itu lihat salib pas waktu ada momen Paskah aja, selalu itu. Coba deh. Begitu bicara salib, Paskah. Kalau nggak bicara salib, perjamuan kudus. Perjamuan kudus kan kalau nggak salah di gereja saya itu cuma setahun 2 kali. Nah, bicara salib itu bicara di situ. Biasanya bukan waktu Paskah, Pak. Pak, biasanya bukan waktu Paskah, waktu Natal, Pak. Makanya dikatakan Kristal ya, Kristen Natal. Ya, itu dia. Kalau saya biasanya tutup tahun habis Natal, tutup tahun tanggal 31 ada perjamuan kudus. Masalahnya kan adalah salib itu kan bicaranya hanya momen tertentu. Makanya dijadikan momen, itulah agamawi. Saya bilang. Jujur saja, itulah agamawi. Kalau nggak momen Paskah, nanti perjamuan kudus. Itu bicara salib itu. Makanya salib itu cuma sebuah simbol agama. Padahal salib itulah yang Yesus lihat. Masih ingat kan peristiwa yang di Matius 16 waktu Petrus dihardik sama Yesus? Nyahlah kau iblis. Ya kan? Karena Petrus kan tidak mau Yesus disalib. Tetapi kan untuk itu tujuannya dia datang. Bahwa anak manusia harus disalibkan. Nah, itu sudah agendanya Tuhan, sudah jadi agendanya dia. Untuk Yesus datang di dalam dunia ini, yaitu untuk apa? Untuk mati di kayu salib. Itu jelas. Kita lihat ayatnya. Di dalam 1 Korintus 1 ayat 18.
Sebab pemberitaan ini ayat terkenal, ini jelas banget terkenal. Ini apa sih namanya, Pak Aaron sering kutip ayat ini. Sebab pemberitaan tentang salib memang adalah kebodohan bagi mereka yang akan binasa, tetapi bagi kita yang diselamatkan, pemberitaan itu adalah kekuatan Allah. Nah, tapi yuk kita agak sedikit turun ke bawah. Kita lihat dari ayat yang ke-22. Orang-orang Yahudi menghendaki tanda, dan orang-orang Yunani mencari hikmat. Karena Yesus datang itu kan diposisikan memang pada saat itu adalah ada orang Yahudi dan ada orang yang di luar Yahudi. Tetapi di sini adalah orang Yunani di mana orang Romawi itu menjajah. Kan seperti itu. Ayat 23. Tetapi kami memberitakan Kristus yang disalibkan. Ini para rasul, ini Paulus ini. Untuk orang-orang Yahudi suatu batu sandungan, dan untuk orang-orang bukan Yahudi suatu kebodohan. Itu yang ditawarkan Yesus, salib. Tetapi untuk mereka yang dipanggil, nah kembali lagi, kata dipanggil. Kemarin saya dengan Aaron, dengan Ibu Ana tuh sering tuh kalau ngomongin tentang siapa yang dipilih, siapa yang dipanggil. Tetapi untuk mereka yang dipanggil, baik orang Yahudi maupun orang bukan Yahudi, Kristus adalah kekuatan Allah dan hikmat Allah. Ini basically, jadi kalau kita memang merasa ada orang pilihan-pilihannya Tuhan, kita dipanggil dan segala macam, sudah belum bahwa Kristus itu sudah jadi dasar kehidupan kita? Sudahkah? Nah, inilah kenapa Tuhan menggunakan salib untuk memperkenalkan kepada orang percaya bahwa inilah gaya hidup kekekalan. Itu yang dia tawarkan. Yesus yang mati di salib menggantikan kita supaya kita hidup kekal. Seperti itu. Ini yang harus kita mengerti, tapi banyak kok yang nggak ngerti. Salib. Karena salib juga yang merupakan tempat di mana kedagingan saya selesai. Tempat di mana seluruh keinginan-keinginan saya itu mati di situ. Nah, pertanyaannya, bisakah saudara melihat salib itu? Itu mengapa buah roh yang Tuhan sediakan akan sulit dilaksanakan, disebabkan pengertian Galatia yang ini nanti kita akan baca, tidak saudara pahami. Sekarang pertanyaannya, mengapa orang Kristen berpuasa? Bagaimana jika saudara bandingkan dengan Galatia 5 ayat 24? Ini yang selalu saya ini kalau saya udah ngajar tentang salib ini yang keras saya di sini. Barang siapa menjadi milik Kristus Yesus, ia telah menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Nah, berapa banyak orang tuh tidak bisa menghasilkan buah-buah roh yang di ayat sebelumnya, dari 22-23 itu, buah-buah roh itu 9 buah roh. Kenapa? Karena belum menyalibkan daging. Masih gampang tersinggung. Ya, penguasaan diri susah, tidak mau mendengar, tidak lemah lembut. Nah, itu kenapa saya kurang sekali paham dengan bahwa apa namanya, kayak sekarang misalkan ada yang berpuasa dan segala macam, ya kembali lagi kepada pribadi masing-masing untuk melihat ayat ini Galatia 5 ayat 24. Untuk apa kita berpuasa? Itu pertanyaannya, pribadi ya. Gitu, secara pribadi. Silakan secara pribadi itu. Jadi bukan kata saya, tidak, firman Tuhan yang mengatakannya. Makanya motivasi kamu berpuasa itu apa? Jawab dulu. Kalau kamu tahu jawabannya, nah silakan baca firman. Barang siapa menjadi milik Kristus Yesus. Barang siapa artinya siapa saja menjadi milik. Ia telah menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Wow, semua. Nah, terbanyak orang berpuasa kan punya keinginan. Terbanyak orang berpuasa itu punya keinginan, ya silakan. Kalau mau ya silakan. Oleh karena itu teman-teman, hati-hati saya bilang.
kita akan dipadukan dengan ada dua salib itu. Kematian itu ada diperhadapkan dengan dua dampak salib, dan yang kedua tujuan salib. Lihat dampaknya. Saya sih minta supaya teman-teman jujur aja sama pribadi sendiri. Kalau dilihat dari keterangan-keterangan yang ada di dalam slide ini, ya toh, coba dipikirkan. Ini bicaranya jujur pribadi. Makanya saya mengajar itu bukan kata saya, tidak, tetapi kepada saya dan saudara. Dampak salib itu, dampaknya kemakmuran, berkat yang berlimpah, kehidupan bahagia, mengalami mujizat. Ini kan semua orang suka. Semua orang Kristen, senang banget ngomongin ini. Dampak loh. Tapi pertanyaannya, apakah tujuan salib itu mematikan aku atau ego kita? Kemudian menciptakan manusia baru. Itu tujuannya. Mana yang saudara mau ambil? Jujur, saya cuma bilang jujur. Renungkanlah di rumah. Kalau saya tujuan salibnya, Pak, karena dampak Ya makanya. Ya, dampak salib itu belum tentu tercapai, bahkan itu bisa mengecewakan banyak jemaat, ya kan? Tapi kan Pak Aaron harus lihat bagaimana Pak Aaron di depan Pak Aaron yang orang-orang Kristen yang lain. Iya, Pak, makanya banyak orang. Makanya saya bilang jangan cuma kita tunjuk orang sebelah yang munafik, ternyata kita juga munafik. Makanya banyak orang suka klaim sepihak, Pak, ya. Ya Itu yang iya. jadi masalah aja. Wah, saya udah kita lihat sih saya pengikut Yesus, tapi kelakuan buahnya kan nggak ada. Makanya gitu. itu. Makanya kan saya lebih suka tujuannya daripada dampaknya. Nah kita bicara jujur aja. Makanya kita jangan latar rohani. Bahwa orang-orang yang orang-orang sukses itu, orang-orang yang diberkati Tuhan itu yang bla 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 bla. Berkat yang melimpah, makmur, ya kan? Logika dasar, logik dasar. Tapi bukan itu tujuannya. Tujuan dari salib itu adalah mematikan ego dulu. Akunya ini, saya ini. Kan saya sudah bilang, pertobatan itu memindahkan. Makanya saya kurang suka dengan tujuan kita itu ke sorga. Saya nggak pernah ngajarin untuk orang itu pindah ke sorga. Nggak pernah. Pengajaran saya itu begitu bertobat, mau nggak dipindahkan ke kerajaan Allah? Itu maksud saya. Dipindahkan. Kamu tuh dipindahkan dari kerajaan kegelapan ke dalam kerajaan terang. Kan itu ayatnya. Dipindah, gitu loh. Itu dulu. Nah, dalam baik prosesnya, mulailah kematian-kematian demi kematian kita akan alami. Ego kita terutama, apalagi laki-laki. Pak Ron, saya, ego sekali. Saya laki-laki. Jadi ego itu masih ada. Tapi itu harus mati. Kemudian menciptakan manusia baru. Manusia baru yang seperti apa? Dalam pengajaran-pengajaran yang saya bilang lahir baru, manusia baru, pakai masih yang lama kok. Ayo. Memang kita hidup di dalam perjanjian baru, tetapi bagaimana mungkin gaya hidup kita masih dengan pola yang lama? Nah, itulah makanya kita perlu dengan tujuan dari salib itu. Matikanlah segala keinginan-keinginan daging kita. Selama kita belum bisa mematikan itu, selesai. Susah kita mau dibentuk. Nah, inilah bagaimana kita harus mematikan daging kita, keinginan-keinginan kita. Makanya salib itu yang harus kita pahami adalah mematikan daging. Kedagingan kita harus mati. Ya, tidak maaf bagimu. Kalau memang Anda milik Kristus, ya ayat tadi yang Galatia 5 ayat 24 tadi. Nah, yang kedua sekarang, kalau yang pertama tadi adalah kita harus mematikan daging, yang kedua, poin yang kedua, kita mati untuk dunia. Nah, ini saya sedikit saja saya kasih tahu. Makanya bumi itu tempat, dunia itu adalah sistemnya. Seperti yang dijelaskan di dalam Kejadian 1 ayat 2. Bumi belum berbentuk dan dalam gelap gulita itu. Dia kasih tahu, gelap gulita. Itu belum sistemnya, belum. Tetapi Efesus itu jelas sekali. Bahwa dunia itu kita baca aja di ayatnya Efesus 2 apa Efesus 1 ya. Ada yang Efesus 1. Apa, Pak? Ya, Efesus 1, Efesus 1. Ya. Efesus 1 ayat 1 dan 2. Efesus 1 ayat 1 2. Bentar, Pak ya. Efesus 1 ayat 1 dan 2.
Demikianlah firman Tuhan. Salam dari Paulus, Rasul Kristus Yesus oleh kehendak Allah kepada orang-orang kudus di Efesus, orang-orang percaya dalam Kristus Yesus. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kami. Amin. Oh bukan, berarti Efesus 2 ya, sorry. Yang duanya itu ya kamu berada di Efesus 2. Kamu dahulu sudah mati karena pelanggaran dan dosa-dosamu. Ya. Coba ya. Ini saya baca lagi ya. Efesus pasal 2 ayat 1. 1 dan 2, betul. Ya, oke. Kamu dahulu sudah mati karena pelanggaran-pelanggaran dan dosa-dosamu. Kamu hidup di dalamnya karena kamu mengikuti jalan dunia ini. Karena kamu mentaati penguasa kerajaan angkasa, yaitu roh yang sekarang sedang bekerja di antara orang-orang durhaka. Yes, itu kan dunia. Ya kan, jalan dunia ini. Karena kamu mentaati penguasa kerajaan angkasa, roh yang sekarang sedang bekerja di antara orang-orang durhaka. Itu tadi pemberontakan itu. Padahal sudah ditebus loh sama Yesus. Dalam Yesaya 53. Ada kan kata pemberontakan? Ditebus sama Yesus itu. Nah, ini yang harus kita tahu, bahwa dunia itu sistem pemerintahan. Begitu. Jadi, Yesus tidak pernah diutus ke bumi. Tidak. Yesus diutus kemana? Ke dunia. Saudara bisa cek ayatnya. Yesus tidak pernah diutus ke bumi. Dia diutusnya ke dalam dunia. Nah, kalau saudara bisa tahu, nanti saudara akan mengerti ayat ini. 1 Yohanes 2 ayat 15 sampai 17. Janganlah kamu mengasihi dunia. Nah, kalau orang tidak mengerti tadi terminologinya kata dunia dan bumi, bingung loh, saya kan di bumi. Nah, karena menyamakan kata dunia dengan bumi. Padahal dunia itu sistem tadi seperti Efesus dia bilang, penguasanya siapa? Semenjak Adam jatuh dalam dosa, penguasanya sudah berubah. Bapaknya tuh sudah berubah. Yang tadinya kita memiliki Allah Bapa, tiba-tiba kita begitu kita jatuh dalam dosa, ya sudah ganti bapaknya siapa kalau bukan si iblis itu. Makanya iblis ngakui. Ya toh. Datang sama Yesus, semuanya akan kuberikan kepadamu. Itulah iblis itu, bapak segala dusta itu. Kan kurang ajar. Nah, lanjut. Janganlah kamu mengasihi dunia dan apa yang di dalamnya. Makanya bicara dunia itu sistem. Dan apa yang ada di dalamnya. Di dalam sistem kerajaan itu tadi. Efesus 2, Efesus 2 ayat 2 itu. Roh yang sekarang sedang bekerja di antara orang-orang durhaka. Itu loh dunia. Jikalau orang mengasihi dunia, maka kasih akan Bapa tidak ada dalam orang itu. Itu dia. Sebab semua yang ada di dalam dunia, perhatikan saudara, perhatikan. Sebab semua yang ada di dalam dunia, yaitu apa? Keinginan daging dan keinginan mata, serta keangkuhan hidup, bukanlah berasal dari Bapa, melainkan dari dunia. Dan dunia ini sedang lenyap dengan keinginannya. Tetapi orang yang melakukan kehendak Allah tetap hidup selama-lamanya. Itu yang saya maksudkan Pak Aaron tadi. Yang berkenaan dengan Mak Lina tadi. Berarti ada kolerasi dengan Lukas juga Pak ya? Barang siapa yang jaga nyawanya akan kehilangan nyawanya. Kehilangan nyawanya. Merujuk kepada harta ya Pak ya. Dan barang siapa yang memperolehi Kristus. Barang siapa yang memiliki Kristus akan memperoleh hidup yang kekal ya Pak ya. Berarti kita menyangkal keinginan hawa nafsu Pak ya. Nah, hawa nafsu kita Pak, keinginan daging dan keinginan mata. Nah ini serta keangkuhan hidup. Iya. Was, hati-hati loh. Agama itu membawa kita kepada ini. Makanya dalam persepsi saya dalam mengajar yang sekarang ini Pak, kekinian saya itu, saya sudah dengan gamblangnya dengan berani bahwa musuhnya kerajaan Allah yang pertama adalah agama. Mengerikan toh. Itu sendiri, materi sendiri, itu ada ini. Itu di dalam bumi dan dunia itu materi itu. Kenapa saya memberikan alasan seperti itu? Ya karena gitu. Nanti kita akan lihat.
Ya kan ada korelasinya dengan apa, kenapa saya mengatakannya agama. Tapi paling tidak mati untuk dunia dulu. Di dalam dunia kita harus mati, jelas. Sistemnya tadi kan saya bilang. Oke, nanti kita akan dapat materi itu. Bumi dan dunia itu akan itu banyak 1 Yohanes. Kalau baca 1 Yohanes itu jelas sekali. Pasal 1, 2, 3, 4, 5, oh jelas itu. Selalu berhubungan dengan dunia, pasti itu. Dan saya banyak-banyak kutip dari ayat itu, dari 1 Yohanes, surat 1 Yohanes. Oke, ini yang kedua, mati untuk dunia. Yang pertama, mati kedagingan. Daging kita harus mati. Yang kedua, mati untuk dunia. Nah, ini yang ketiga. Yang ketiga adalah, nah ini saya bilang mati untuk agama. Ini kan Pak Aaron sering itu kalau kita diskusi, agama itu kan begitu Pak. Agama itu selalu menujunya kemana? Ke atas kan. Semua berusaha, apapun agama itu berusaha menuju ke atas. Agama itu selalu menunjuknya ke atas. Berusaha, berupaya sampai ke Tuhan. Benar nggak? Sampai Iya, amal, ya tuh betul kan, logika aja. Semuanya sampai yang saya nggak bilang agama tertentu, tetapi lihatlah bagaimana kita mempersiapkan diri untuk diterima, diterima oleh Tuhan. Seperti itu kan? Beda Pak, kekristenan nggak begitu. Kekristenan itu yang dari atas turun ke bawah. Kan sudah jelas ayatnya kan? Aku bukan dari aku dari atas, bukan dari bawah. Jadi Tuhan sendiri yang datang ke dalam dunia ini. Nah, yuk kita ayatnya, lihat ayatnya. Kolose 2 ayat 16 sampai 19. Karena itu janganlah kamu biarkan orang-orang menghukum kamu mengenai makanan dan minuman atau mengenai hari raya, bulan baru ataupun hari Sabat. Ini kan yang sering ribut. Makanya waktu saya bilang Sabat, sebetulnya Tuhan mengadakan hari Sabat untuk siapa sih? Sabat untuk manusia atau manusia untuk Sabat? Nah, kan ribut tuh hari Sabat tuh. Lanjut, semuanya ini hanyalah bayangan dari apa yang harus datang. Sedang wujudnya ialah Kristus. Yes. Saya nggak bilang Sabat itu penting atau tidak. Oh tidak, tetapi orang berfokus kepada Sabatnya itu. Padahal yang harus kita fokusnya, wujudnya apa? Kristus, anak manusia itu. 18. Janganlah kamu biarkan kemenanganmu digagalkan oleh orang yang berpura-pura merendahkan diri dan beribadah kepada malaikat, serta berkanjang pada penglihatan-penglihatan dan tanpa alasan membesar-besarkan diri oleh pikirannya yang duniawi. Sedang ia tidak berpegang teguh kepada kepala, dari mana seluruh tubuh yang ditunjang dan diikat menjadi satu oleh urat-urat dan sendi-sendi menerima pertumbuhan ilahinya. Panjang saya akan jelaskan ini, tetapi itulah agama. Ini yang sedang dia bicarakan ke tadi. Imam-imam Saduki, ahli Taurat, ini yang sedang dibicarakan. Bagaimana gaya hidup mereka dalam beragama. Makanya saya bilang kekristenan bukan agama. Saya lebih kepada kekristenan itu gaya hidup Kristus. Karena jelas wujudnya ialah Kristus. Bukankah tujuan Allah sejak semula diciptakannya manusia waktu Allah memilih manusia, menjadikan manusia itu segambar dan serupa, keserupaan dengan siapa? Anaknya. Dan wujudnya ialah Yesus Kristus. Oleh karena itu, kita akan lihat roh agamawi, ya, roh agamawi itu akan membuat seseorang memiliki kebenaran diri sendiri, pembenaran, merasa dirinya yang benar, merasa dirinya yang benar, yang paling benar, dan ujung-ujungnya itu kepada kesombongan dan penghakiman. Ya, kita lihat ayatnya. Roma 10 ayat 1 sampai 3. Saudara-saudara, keinginan hatiku dan doaku kepada Tuhan ialah supaya mereka diselamatkan. Ini waktu apa? Paulus memberitakannya di Roma.
Sebab aku dapat memberi kesaksian tentang mereka bahwa mereka sungguh-sungguh sungguh-sungguh giat untuk Allah, tetapi tanpa pengertian yang benar. Sebab oleh karena mereka tidak mengenal kebenaran Allah dan oleh karena mereka berusaha untuk mendirikan kebenaran mereka sendiri, maka mereka tidak takluk kepada kebenaran. Ini yang saudara harus mengerti. Bahwa di dalam Alkitab saja sudah dari zaman Yesus itu. Jelas-jelas bagaimana orang beragama, orang hidup dalam ketaatannya dengan apa yang mereka ciptakan sendiri. Nah, ini belajar, coba kita belajar. Karena kita akan tahu bagaimana orang itu hidup. Kita ngelihat kok mereka giat untuk Allah, tetapi tanpa pengertian. Makanya pengertian itu penting. Kalau saya lebih menggantungkan bagaimana kita berpengertian, bagaimana kita bergaul dengan firman. Tentu saja ada penolong yang memberikan pengertian itu, kuasa dari Roh Kudus. Dia yang memberi pengertian. Maka saya bilang bergaul sama Tuhan itu bergaul dengan Roh Kudus. Supaya kita dibuatnya mengerti. Karena cuma Dia yang bisa memberikan pengertian yang sempurna. Makanya waktu di dalam pelajaran saya tubuh, jiwa, dan roh, area roh itu dalam pemikiran kita harus dibuka aksesnya supaya area roh itu mempengaruhi pemikiran saudara. Waktu saudara merenungkan, baca firman dan merenungkan, terjadilah itu kolaborasi itu. Roh yang sempurna, karena saudara kan sudah mengakui bahwa Yesus adalah Tuhan kan, berarti rohmu sempurna, roh kehidupan, rohnya Allah itu ada di situ. Itulah yang sempurna, rohnya ditinggal di dalam dirimu, tinggal di dalam saya dan saudara. Dia menguasai pemikiran saudara. Kenapa? Karena kebenaran. Makanya banyak orang cuma baca aja, tidak ada perenungan. Dan tidak membuka akses kepada roh Tuhan yang berdiam itu untuk mempengaruhi jiwamu. Sederhana. Kenapa? Karena tubuh tunggu perintah dari jiwa. Roh tidak bisa memerintah tubuh. Beda keinginan daging dan keinginan roh berlawanan. Makanya dia melalui tengah-tengah namanya jiwa. Lah kalau jiwa tidak punya persekutuan, pengenalan akan firman, bagaimana jadinya? Karena untuk melakukan apa yang kuperintahkan sesuai dengan amanat agung Matius 28 ayat 20. Proses-prosesnya, baik prosesnya sudah, oke jadi murid, oke dibaptis, pertanyaannya itu tadi. Melakukan apa yang kuperintahkan tidak? Itu masalahnya. Makanya tadi Pak Ron bilang kayak peristiwa tadi seperti Maklina dan segala macam. Ya kita cuma dapetin informasinya saja. Pertanyaan yang paling dalam itu tadi, kembali ke perkataan Yesus, melakukan apa yang kuperintahkan apa tidak. Bertolak belakang dia. Saya juga cuma dengar informasi, tapi waktu dibenturkan dengan kebenaran, wow, mengerikan juga. Saya nggak bisa menghakimi juga, oh tidak, saya menghindar daripada itu. Tapi kita akan lihat kan dari buahnya. Oleh karena itu, setelah kita mengetahuinya dengan kebenaran, begitu informasi muncul, benturkan dengan kebenaran, cocok nggak? Itu cara kita menganalisa, bukan menghakimi, analisa. Sudah terlalu banyak informasi yang memberatkan dalam artian memang tidak benar kehidupannya. Makanya gaya hidupnya. Kalau dia Kristen bukan di mulut. Dia bisa mengajar hebat, jago, segala macam, kata-kata diindah-indahkan segala macam. Tapi bagaimana gaya hidupnya? Ingat, gaya hidup Kristus. Keserupaan. Tapi begitu dicek dalam informasi yang sebenarnya, ditinjau di dalam lapangan, nah bertolak belakang. Artinya selama ini yang dia hidupi adalah agamanya, bukan kekristenan.
Ya saya nggak tahu karena keinginan daging mungkin lebih kuat, tetapi menggampang untuk menganalisa seperti itu. Itu teman-teman. Makanya saya bilang selalu saya juga mengarahkan kepada teman-teman dalam persekutuan persekutuan secara pribadi itu harus memperhatikan Yohanes 5 ayat 39 sampai 40. Kamu menyelidiki kitab-kitab suci sebab kamu menyangka bahwa olehnya kamu mempunyai hidup yang kekal. Tetapi walaupun kitab-kitab suci itu memberi kesaksian tentang aku, Yesus, namun kamu tidak mau datang kepadaku untuk memperoleh hidup itu. Bahkan ilmu pengetahuan saja saudara cari gitu. Banyak buku, banyak apa. Yes, nggak ada masalah. Yang jadi masalah adalah ayat 40. Kamu tidak mau datang kepadaku untuk memperoleh hidup itu. Artinya semua yang kita cari itu pada kehidupan. Tapi kita datang kepada Kristus, dialah yang memberi kehidupan itu. Apa yang ada di pemikiran saudara? Ingat, roh itu ada di roh kehidupan ada di area roh saudara, bukan di jiwa saudara. Dan waktu saudara mencari semua segala sesuatu, membaca dan segala macam, itu hanya di areanya jiwa. Tapi roh itulah yang memberi kehidupan. Makanya banyak orang pintar tapi tidak hidup. Banyak orang pintar tapi tidak hidup. Tadi kan pintar berkata-kata, pintar berkhotbah, tapi nggak ada kehidupan. Karena kehidupan itu, ya tadi saya bilang, di mana pemikiran saudara itu membuka akses kepada roh saudara. Karena rohnya yang sempurna. Tubuh, jiwa saudara itu belum, baru akan disempurnakan. Jiwa itu. Seperti itu teman-teman. Nah ini yang saya tinggal sedikit lagi, ada dua slide lagi. Jadi saudara hati-hati. Rick Joyner dalam buku Visi Profetik abad 21 menulis, roh agamawi membangun pekerjaannya atas dua fondasi dasar. Yang pertama ketakutan, takut, yang kedua sombong. Roh agamawi membuat kita melayani Tuhan supaya ia berkenan. Padahal perkenanan Tuhan datang hanya dari salib Kristus. Karena itu, roh ini mendasarkan hubungannya dengan Allah atas dasar disiplin pribadi, pengenalan secara pribadi, konsisten di dalam persekutuan pribadi kita dengan Tuhan, bukan atas dasar korban Kristus, bukan. Karena kehidupannya kekal, berulang-ulang Alkitab mengajarkan kepada kita mengenal Kristus, mengenal Allah. Yang 7 ayat 3 itu. Yang diterima dengan cuma-cuma. Tapi kita mau datang nggak sama Tuhan? Makanya butuh mati dulu. Kalau kita tidak mati, ego kita yang selalu keluar. Kalau sudah ego, ya ujung-ujungnya ya pasti sombong. Ujung-ujungnya. Ya kan? Tetapi kalau kita biasa dalam kematian, penderitaan, enak. Kita tidak terjebak dengan sistem dunia ini yang ditawarkan, apa yang kita lihat dengan mata. Tapi dalam sistem agama kita, makanya saya bilang agama ya, termasuk kekristenan. Termasuk kekristenan. Kalau kita memandangnya hanya sebagai agama, Anda terjebak. Saya lebih suka dengan kekristenan itu adalah gaya hidup Kristus. Tuhan memberkati. Kita berdoa untuk menutup materi malam hari ini. Bapa di dalam surga, terima kasih ya Tuhan. Berulang-ulang Engkau menyadarkan kepada kami. Roh Kudus dengan setia membantu untuk membiasakan kami hidup di dalam kebenaran firman-Mu. Dan kita harus tahu bahwa pengertian demi pengertian hanya bisa kita dapatkan dengan kita merendahkan hati kita. Membuka hati kita. Agar semua itu bisa dikendalikan. Dan kita menganggap bahwa diri kita ini bukan punya kita lagi. Bukan milik kita. Karena Engkau sudah menebus kami semua. Engkau penebus kami. Sebagai umat tebusan, kita tidak memiliki apa-apa lagi. Bahkan harga diri. Tetapi apa yang kami miliki adalah milik Tuhan. Oleh karena itu dengan leluasa kerajaan sorga
memberikan pengertian. Kerajaan sorga juga menuntun setiap orang-orang yang percaya yang menamakan dirinya anak-anak Allah. Karena firman-Mu mengatakan jika kita mengaku anak-anak Allah, maka kita dipimpin oleh Roh Allah. Oleh karena itu dalam materi ini kami mengaku bahwa kami adalah anak-anak Allah. Kami mau hidup di dalam tuntunan Roh Kudus. Roh Tuhan yang bersama dengan kami sampai saat ini. Kami ingin mempertanggungjawabkannya. Kami ingin supaya kami ingin dibentuk sesuai dengan kehendak Tuhan. Agar kami menjadi pelaku-pelaku firman. Berjalan sesuai dengan kehendak-Mu. Apa yang Tuhan perintahkan di dalam kehidupan kami, ini yang ingin kami lakukan. Tetapi tanpa kematian semua sia-sia. Oleh karena itu malam ini kami diingatkan kembali untuk selalu melihat salib. Untuk kami bisa berjalan bersama Kristus. Dan kami ini bukan milik kami sendiri. Kami ini milik Engkau ya Tuhan Yesus. Memberikan diri kami untuk selalu dibentuk. Memberikan diri kami untuk selalu menjadi bagaimana kami menghidupi perjalanan kehidupan sebagai pengikut Kristus. Engkau berkati teman-teman yang hadir malam hari ini. Baik dari Pak Aaron ataupun Ibu Ana dan Cynthia. Engkau melihat kehidupan mereka. Dan biarlah materi ini bisa mereka renungkan dan bisa mereka pelajari. Supaya mereka terus bertumbuh di dalam pengenalan akan Kristus. Tapi apa yang malam hari ini kami inginkan adalah kiranya kami semua diberkati oleh Tuhan. Sehingga kami diizinkan, kami diperbolehkan untuk mengerti apa yang menjadi keinginan Tuhan di dalam kehidupan setiap pribadi kami. Terpujilah nama Tuhan, dan sebentar kami ingin sharing ataupun berdiskusi. Kami yakin dan percaya hadirat Tuhan di tempat ini. Oleh karena itu ya Tuhan Yesus, pimpin kami terus ya Tuhan. Inilah doa kami Tuhan di dalam nama Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya. Amin.